Halo guys, balik lagi semua Logi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita baca novel Martelback chapter 5839. Di sini diceritakan pertempuran antara dewa spiritual raksasa menyebabkan darahnya mendidih saat yang akhirnya berhasil menekan keinginannya untuk campur tangan. Dia masih memiliki kesadaran sendiri meskipun dia telah menembus ke orde ke-9 dan kekuatan pribadinya telah mencapai puncak. Martial Dao di depan raksasa seperti dewa spiritual raksasa itu masih belum cukup. Jika dia dengan gegabah ikut campur, dia hanya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Terlebih lagi jika dia benar panggung untuk dia tampil seharusnya sudah disiapkan di Noretun Pass. Karena itu Yang memutuskan untuk tidak ikut campur dalam pertempuran antara keempat dewa spiritual raksasa ini untuk saat ini. Menggenggam kedua tangannya, Yang menangkupkan mulutnya yang berteriak, "Ada AR, semoga berhasil." Suaranya bergema seperti awan naga menyebar ke segala arah. Ada yang sedang bertarung melawan musuh yang kuat. Mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah suara, tapi dia lengah oleh pukulan lawannya dan terhuyung-huyung. Marah Adam mensampaikan dirinya dan membungkuk meraih pinggang lawannya dan membenturkan siku ke lututnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dia kemudian menaiki dewa spiritual raksasa tinta dan menghujani tinjunya masing-masing menyerang seperti petir, menyebabkan kelopak mata Yang berkedut. Yang terbaik adalah tidak mengganggu mereka. Menarik kembali auranya, dia bergegas menuju gerbang domain yang menuju ke Noretun Pass. Gerbang domain dijaga oleh para masyarakat klan tinta dan sepanjang tahun. Di satu sisi mereka mengendalikan gerbang domain itu sendiri, tetapi di sisi lain mereka juga mengawasi pertempuran antara dewa spiritual raksasa. Ketika mereka mendengar suara Yang, mereka segera berbalik dan bergegas kembali ke gerbang domain. Segera berita kemunculan Yang di wilayah spesial dilaporkan ke Monai dan Mayu. Kedua raja klan tinta saling memandang dengan ekspresi serius. Orang ini benar-benar datang meskipun dia telah tumbuh dari orde ke-8 ke orde ke-9. Jika dia benar-benar berani muncul dari gerbang domain kali ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Pengaturan untuk berurusan dengan Yang sudah diatur pada saat ini. Monai memberi perintah dan banyak masyarakat klan tinta mulai bergerak. Setelah melintasi wilayah spesial, Yang tiba di gerbang domain dan mengarahkan Noretun Pass. Melihat ke atas sejenak, dia melangkah masuk tanpa henti. Pada saat berikutnya, prinsip beruang melilit tubuhnya dan perasaan samar terbalik, menyebabkan penglihatannya kabur saat dia muncul di depan Noretun Pass. Dalam sekejap lusinan aura kuat menguncinya dari segala arah. Dua di antaranya sangat menonjol. Sudut mulut Yang melengkung menjadi senyuman saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati menilai Moyu dan Monaye, dua royal laut dalam tinta. Suasana hatinya agak halus. Di masa lalu dia datang ke Noretun Pass untuk menimbulkan masalah beberapa kali. Tetapi setiap kali dia melakukannya, dia berhati-hati dan sembunyi-sembunyi, berusaha sebaik mungkin untuk tidak ketahuan. Tapi sekarang dia memiliki modal untuk secara terbuka memasuki gerbang domain Noretun Pass. Klan tinta tidak langsung menyerangnya karena tidak ada gunanya. Di belakang Yang adalah gerbang domain, memungkinkannya untuk melarikan diri ke wilayah spesial kapan saja. Bahkan jika klan tinta mengumpulkan banyak master, mereka tidak akan bisa menjatuhkannya dalam sekejap. Karena itu dalam rencana ini penampilan Yang bukanlah waktu terbaik untuk bertindak. Dan setiap masa klan tinta dengan sabar menunggu. Situasinya tegang dan suasananya dingin dan membunuh. Ekspresi Monai sangat serius meskipun dia telah mengonfirmasi melalui berbagai laporan yang dia terima bahwa orang yang muncul di domain 5 dan domain besar lainnya adalah Yang. Dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Jika dia masih menyimpan harapan bahwa informasi yang dia terima dari garis depan salah, baru sekarang dia melihat diri sejati Yang, harapannya putus. Orang ini benar-benar kembali sebagai seorang yang hampir mati di tangan Yang. Monai memiliki ketakutan yang lebih dalam terhadap Yang daripada orang lain. Itu saja, di tengah konfrontasi ini Yang tiba-tiba tertawa. Dia mengira saat dia muncul, dia akan dikepung oleh Tuan Klan Tinta, tapi dia tidak berharap orang-orang ini begitu sabar. Namun dia juga tahu mengapa Klan Tinta tidak mengambil tindakan. Gerbang domain ada di belakangnya. Jadi jika Klan Tinta benar-benar mengambil tindakan, dia bisa mundur kapan saja. Penghinaan dalam senyumannya membuat marah banyak masyarakat Klan Tinta, menyebabkan sebagian besar perhatian mereka pada Yang menjadi gelisah. Sejak Klan Tinta menginvasi 3000 dunia, ras manusia selalu dirugikan. Tidak ada manusia yang paham bertindak begitu arogan di markas Klan Tinta, membuat mereka. Semua murid yang datang dari Fedojo pernah pergi ke alam rahasia ini untuk mendapatkan pengalaman dan mendapatkan banyak
Ketika dia berada di alam kaisar, dia merasa bahwa kekuatan Masar Dao sangat kuat dan semakin tinggi kultivasinya, semakin dia merasa bahwa Masar Dao ini tidak terduga. Karena dia berasal dari Void Dojo, bakatnya luar biasa dan dia mahir dalam prinsip ruang. Dia telah membuat banyak kontribusi di medan perang selama beberapa tahun terakhir. Dia juga telah memimpin bawahannya untuk menyerbu ke garis musuh dan membunuh musuh mereka, suatu prestasi menyerang musuh dengan kepala lebih dulu. Tentara netra misterius, dia bisa dianggap sebagai sosok yang agak terkenal. Bagaimanapun, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 adalah pilar dari pasukan manapun. Belum lagi ia telah mencapai Orde ke-7 secara langsung saat itu dan memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9. Sebulan yang lalu dia tiba-tiba menerima perintah rahasia dari markas pusat, memerintahkannya untuk segera menuju ke istana surga tinggi. Zhao Lun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena itu adalah perintah dari divisi markas pusat, dia tentu saja tidak berani bertindak sembarangan. Dia segera meletakkan apapun yang dia lakukan dan bergegas. Dalam hatinya dia sedikit menebak bahwa karena perintah ini datang dari markas pusat dan juga melibatkan istana surga tinggi, mungkin itu adalah hubungannya dengan Masar Dao. Bagaimanapun, berbagai pertempuran telah berakhir dan pencarian pasukan klan tinta adalah proses yang lambat. Jadi tidak ada salahnya untuk tidak berpartisipasi. Dia tidak tahu mengapa Tuhan memanggilnya untuk. Zhao Lun akan bersemangat saat dia merapikan pakaiannya dan melangkah memasuki aula utama. Zhao Lun segera merasakan banyak pasang mata menatapnya, menyebabkan dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menerima perintah dari markas pusat. Ini kakak senior Zhao Lun, kakak Zhao di sini. Seorang memanggilnya. Zhao Lun menoleh dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya sebelum dan mengangguk sebelum berjalan mendekat. Ada beberapa orang yang berkumpul di aula utama, total 60 atau 70 orang, semuanya berkumpul dalam kelompok 2 atau 3. Masing-masing mendiskusikan sesuatu. Zhao Lun dan rekan-rekan murid lainnya yang akrab dengan berbincang sejenak sebelum menemukan bahwa orang-orang yang dipanggil kembali kali ini semuanya adalah murid dari Void Dojo. Semuanya mahir dalam prinsip ruang. Bukan hanya mereka, ada juga beberapa klan ponik yang berbeda dari sesama murid mereka yang berasal dari Void Dojo. Klan ponik ini di sisi lain duduk menyendiri di samping, tampaknya tidak ada tempatnya. Orang ini kurang lebih telah berinteraksi dengan klan ponik sebelumnya, dan bahkan jika tidak, mereka telah berinteraksi dengan roh suci lainnya sebelumnya. Mereka tahu bahwa roh suci umumnya arogan, terutama klan ponik, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Kesenjangan usia antara para murid yang berasal dari Void Dojo sebenarnya cukup besar karena aliran waktu alam semesta kecil yang berbeda dari dunia luar. Dengan Open Heaven Orde ke-9-nya saat ini dan pencapaiannya di kereta waktu laju alirannya saat ini telah mencapai rasio 10:1. Dan kata lain, 10 tahun di alam semesta kecil sama dengan 1 tahun di dunia luar. Selain itu, karena yang telah membawa mereka keluar dari Void Dojo secara berkelompok, jarak antara usia mereka adalah beberapa puluh ribu tahun.